Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Dalam konvers usai pertemuan, Airlangga mengatakan Golkar dan PKB siap menjadi partai inti atau penggerak koalisi besar atau gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Menurutnya, Golkar dan PKB bertekad untuk melanjutkan program agar berkesinambungan setelah masa jabatan Presiden Jokowi selesai. Bahwa kita siap untuk menjadi inti daripada menjaga pembangunan ke depan dan juga untuk melakukan komunikasi politik terhadap partai-partai yang memang ingin melanjutkan program ke depan agar kita tidak jatuh menjadi negara berpendapatan rendah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Negara, Jakarta pada Selasa malam 2 Mei. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Sempat beredar isu, pertemuan tersebut membahas koalisi untuk duet Ganjar Prabowo dalam Pilpres 2024. Namun Prabowo menampik bahwa yang dibahas Jokowi bersama 6 ketum parpol hanyalah masalah pembangunan. Secara praktis tidak ya, tapi titipan besar bahwa kita harus rukun, kita harus kompak, bisa kerjasama demi negara. Intinya itu, demi bangsa dan negara. Ini adalah kali kedua Presiden Jokowi bertemu dengan partai koalisi pendukungnya. Saat itu, Jokowi bertemu dengan 5 ketua umum partai politik di kantor DPP PAN pada 2 April 2023 lalu. Saya Christian Grich, Anda menyaksikan obrolan malam. Wacana koalisi besar semakin bergulir. Ini apalagi semalam ada pertemuan 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah yang menimbulkan ada sejumlah analis politik mengatakan bisa jadi top issue yang dibahas adalah mengenai wacana koalisi besar. Koalisi besar itu membahas mengenai baca pres PDIP dipasangkan dengan bacawa pres yang dibicarakan dalam pembicaraan itu. Siang tadi ada pertemuan antara Golkar dan PKB yang menyatakan, kedua ketua umum menyatakan bahwa ini adalah awal dari inti koalisi besar. Nah, sebenarnya koalisi besar ini adalah sebuah kapal besar yang disiapkan buat siapa? Buat paslon capres dan cawapres yang mana? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Saya sapa sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Ada Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, ada Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Mas Awi, kemudian ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Mbak Sarah, dan kita menantikan bergabung ada Gus Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB. Karena Gus Jazilul belum join, supaya adil buat semua narasumber yang sudah bergabung, saya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, tadi di awal saya sudah mencoba untuk membuka dan membangun premis bahwa ada wacana koalisi besar. Semalam ada pertemuan parpol-parpol pendukung pemerintah yang mungkin bagi awam yang melihat dari jauh atau dari luar itu, wah ini jangan-jangan adalah calon anggota koalisi besar itu. Tapi pertanyaannya kemudian adalah kalau jadi koalisi besar siapa capres-cawapresnya? Anda mungkin punya bacaan lain soal itu? Pertama sinyalemen bahwa pertemuan tadi malam mungkin saja membicarakan soal koalisi besar, itu kan masuk akal. Kenapa? Karena kalau dia hanya membicarakan soal kelanjutan pemerintahan Pak Jokowi sampai pemilu sampai 2024, itu kan ada 7 anggota koalisi pemerintahan, 1 nggak diundang gitu. Jadi hanya 6 yang ikut. Itu berarti kan wajar kalau ada spekulasi bahwa mungkin salah satu agendanya adalah soal koalisi besar. 1. Yang kedua, setelah saya amati kembali, menurut saya ada 2 pengertian koalisi besar ini. Pengertian pertama adalah pengertian original, yaitu
koalisi antara 5 partai yang beberapa waktu lalu ketemu di rumah PAN, di tempatnya PAN. 2 April lalu ya? Ya, anggotanya termasuk Mas Awi. P3 ya? Ya. Nah, kalau yang dimaksud koalisi besar adalah koalisi 5 partai itu, dugaan saya harusnya capresnya Pak Prabowo, ya kan? Capresnya Mbak Saras, harusnya itu. Tapi kan udah jelas tuh Mas Awi nggak nyapresin Pak Prabowo, Mas Awi dan P3 kan sudah nyapresin Pak Ganjar, Ya. meskipun mungkin membawa salah satu anggota Gerindra yaitu Pak Sandi. Sambil bercanda ya Mas Awi. Iyalah. Gitu. Jadi kalau yang dimaksud koalisi besar adalah itu, maka jelas koalisi besar 5 partai itu sebetulnya ya wacananya sudah layu sebelum berkembang sebetulnya, Mbak Fris. Tapi ada pengertian kedua wacana koalisi besar itu. Apa itu? Yaitu gabungan 6 partai. Artinya 5 partai parlemen yang awal, lalu ditambah PDI Perjuangan yang baru saja mendeklarasikan capresnya, gitu. Nah, kalau yang dibicarakan itu masih mungkin terbentuk, masih mungkin ya tentu saja. Tapi menurut saya agak cukup sulit, kalau nggak disebut sangat sulit. Kenapa? Karena? Kalau pengertian koalisi besar itu yang 6 partai parlemen itu, termasuk PDIP, itu berarti kan ada 2 capres di situ. Nah, capres yang sebetulnya ada 3 ya, ada Pak Airlangga juga kan. Tapi yang paling menonjol kan 2 capres, yaitu Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ya. Itu berarti koalisi besar dalam pengertian 6 partai itu hanya akan terbentuk kalau capres-cawapresnya 2 orang ini, ya kan? Nah, di antara artinya 2 orang kalau di antara keduanya mau dijodohkan maksudnya? Iya ya? betul, iya betul. Tampaknya yang dimaksud itu adalah capresnya Pak Ganjar, cawapresnya Pak Prabowo gitu. Kenapa Nah, Anda saya punya tuh nggak keyakinan yakin itu? kalau Mbak Saras mau itu, saya nggak yakin kalau Mbak Saras mau. Mas Jayadi, kenapa Anda punya keyakinannya adalah lebih besar kemungkinan Ganjar Prabowo ketimbang sebaliknya? Karena pertama PDI Perjuangan kan itu punya tiket sendiri. Ya, yang kedua elektabilitasnya Pak Ganjar itu kalau sekarang itu minimal setara dengan Pak Prabowo. Jadi dari sisi itu maka wajar kalau kemudian mereka PDI dan Pak Ganjar itu merasa punya bargaining power lebih dibandingkan dengan Pak Prabowo dan Gerindra gitu. Ditambah lagi apalagi presiden itu kan kader PDI Perjuangan gitu. Ya. Nah itu yang karena itu saya nggak yakin tuh koalisi besar dalam pengertian itu akan terbentuk kecuali memang ada kejutan ke depan. Saya nggak tahu ya. Itu. Kita tanya Mbak Sarah, apakah mungkin ada kejutan ke depan? Seperti tadi ada banyak variabel yang coba digambarkan oleh Mas Jayadi yang sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah koalisi besar yang mungkin memang terbentuk dan kuncinya juga ada di Gerindra, Mbak Sarah. Mbak Fristian dan Mas Jayadi, ini kalau kita bicara politik, sejak saya berada di dalam politik praktis dari 2014 gitu ya, itu kejutan bisa terjadi kapanpun bahkan H-1 jam. Jadi kalau ditanya apakah mungkin akan ada kejutan, ya mungkin saja. Dan sekarang kita pun yang ada di dalam, ya mau itu saya atau Mas Awi atau siapapun yang ada di dalam partai-partai, mau itu yang di ring 1 pun, itu semua masih belum tahu ini sebenarnya akan ke arahnya kemana. Dan saya rasa masih sangat dinamis. Masih sangat dinamis. Wah, jawaban Mbak Saras agak menggantung. Mungkin juga yang dimaksud kejutannya Prabowo Ganjar ya. Itu juga kita masih belum bisa menebak.
Kalau tadi kan Mas Jayadi bilang bahwa ini karena PDIP punya golden ticket dan sebagai partai yang memperoleh suara terbanyak di Pilpres di pemilu 2019, maka kemudian punya posisi tawar untuk membuat baca presnya yang menjadi baca pres dalam wacana koalisi besar. Kalau Mas Awi sebagai kawan koalisi PDIP yang sudah deklarasi, artinya sudah secara terbuka menyatakan cintanya kepada PDIP dan juga menyatakan secara terbuka mendukung Pak Ganjar. Bagaimana melihat dinamika atau jawaban normatif dari Mbak Sarah tadi, Mas Awi? Ya, saya sebelum menanggapi Mbak Saras dan Mas Jayadi, di awal berita satu ini disempat agak provokatif. Kenapa? Koalisi besar Ganjar Prabowo, kan gitu. Nggak ada itu tulisannya di layar, menakar koalisi besar dan cawapres Ganjar. Sebelumnya. Oh, Ganjar sebelumnya. Prabowo. Nanti saya lihat deh, itu di flyer itu ada isinya siapa aja nanti ini. Saya coba lanjut dulu dijawab. Ganjar Prabowo. Yang ada sekarang itu Ganjar Pranowo. Belum menjadi Ganjar Prabowo. Benar. Benar, Mas, benar. Oke, lanjut. Kalau kemudian diasumsikan adalah koalisi besar 6 partai politik dengan capres Ganjar, bisa saja asalkan ada kerelaan dari Mbak Saras menempatkan Pak Prabowo di calon wakil presiden. Tetapi kan dalam berbagai kesempatan mekanisme pemutusan Pak Prabowo sebagai calon presiden itu kan melalui mekanisme resmi. Nah, sebelum ada mekanisme resmi, Pak Prabowo itu masih capres bagi Mbak Saras dan kawan-kawan gitu. Kalau saya sama dengan apa yang disampaikan Mas Jayadi dan beberapa kali kami katakan, kalau koalisi besar dengan menggabungkan 3 kekuatan PDI, KKIR, dan KIB itu sangat sulit terjadi. Prediksi saya itu tidak terjadi karena sama-sama call tingginya capres. Yang sudah jelas capres sekarang Pak Ganjar, terus Pak Prabowo masih capres, Pak Erlangga belum memposisikan dirinya sebagai cawapres. Kami bertemu terakhir di KIB, Pak Erlangga itu masih capres. Kalau ada 3 capres itu kan nggak mungkin. Jadi kalau ternyata nanti Pak Prabowo berangkat sendiri, Ganjar berangkat sendiri, terus Pak Erlangga berangkat sendiri, ya gimana menjadi koalisi besar gitu. Meskipun dalam politik itu seni kemungkinan gitu kan. Namun ada logika-logika politik yang bisa dijelaskan secara rasional, termasuk tahapan-tahapan dilalui. Kawan koalisi P3 kan hari ini yaitu Golkar bertemu dengan PKB, kawan koalisinya Mbak Sarah nih, Gerindra, bicara dan menyatakan kepada dalam konferensi pers menyatakan bahwa ini adalah Golkar dan PKB mau menjadi inti koalisi besar. Pertanyaannya kan ini intinya siapa? Intinya partai-partai politik yang mana di saat keduanya terikat perkawinan dengan masing-masing partai politik yang berbeda gitu kan, Mas Awi? Ada komunikasi nggak dengan Golkar? Apa maksudnya? Ya, sejak bertemu terakhir belum ada komunikasi terbaru, tetapi ada kesepahaman. Bertemu terakhir itu semalam maksudnya ya? Nah, itu kan koalisi yang melibatkan Presiden Jokowi karena diundang dinner oleh Jokowi. Yang sebelumnya di rumah Pak Erlangga Hartarto kita bertiga di KIB, P3, Golkar, dan PAN sepakat bahwa sama-sama menghormati posisi masing-masing dan tidak mencampuri langkah politik yang dilakukan oleh masing-masing partai. Maka kemudian ketika Golkar bertemu Pak SBY, Golkar ketemu dengan Caimin, ya itu silakan, itu hak politik dari Partai Golkar. Kami hanya mengatakan bahwa hasil Rapimnas dari P3 itu sudah memutuskan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, koalisi besar sebagai tadi disebutkan inti dari koalisi besar itu akan terjadi kalau sama-sama mencapreskan Pak Ganjar Pranowo. Kalau tidak mencapreskan Pak Ganjar Pranowo, ya agak susah koalisi besar ini terbentuk. Tapi kan pertanyaannya di situ ada PKB. PKB dalam hal ini katanya juga kemarin masih tegak lurus bahwa masih bersama-sama dengan Partai Gerindra. Golkar juga katanya tadi kan ketua umumnya juga capres menurut Mas Awi. Iya, makanya kalau sama-sama capres, maka koalisi besar itu sulit untuk terwujud. Itulah kemudian P3 menjajaki kerjasama politik dengan PDIP yang sudah di-launching pada 30 Mei kemarin. PDIP bersama P3 jelas di backdropnya itu kerjasama politik PDI P3. Belum menyebut koalisi gitu kan. Karena mereka juga memahami P3 masih ada kesepakatan dengan KIB. Kalau nanti capresnya ternyata sama Pak Ganjar Pranowo, maka KIB plus itu bergabung dengan PDIP. Gitu. Sampai sekarang belum ada pembicaraan secara serius antara KIB dan KKIR. Kalau dulu masih bulan-bulan puasa sebelum ada deklarasi
belum ada capres, deklarasi mungkin masih sangat cair. Meskipun waktu itu di internal KIB belum ada pembicaraan secara serius untuk membangun koalisi besar. Karena tadi ada hambatan-hambatan psikologis, karena capresnya ada 3. Oh, ini berarti Mas Awi mau pamer P3 itu nggak sulit berkomunikasi sama P3 karena P3 nggak taruh harga mati bahwa kadernya harus menjadi capres maupun cawapres. Lanjut, ini senyum-senyum, kita lanjut usai jeda, kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya terlebih dahulu, baru kita lanjut ngobrol sesaat lagi.